Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Tara dan OG sebelumnya, yaitu lanjut ke part 40-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya, setelah Albert menggunakan sihir penguat secara gila-gilaan dan bahkan sampai menciptakan kerusakan yang sangat parah pada tubuhnya, Albert pun malah jadi mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Karena semua itu akhirnya malah jadi membuka sesuatu yang selama ini memang tersimpan dalam dirinya. Bahkan sosok Albert pun sampai ikutan berubah menjadi seperti ini, yaitu diselimuti dengan aura gelap yang terusan melap-melap dari tubuhnya. Dengan kekuatan sebesar itu, terlihat Albert pun mampu mengimbangi kekuatan Nameless dan bahkan malahan kayak kelihatan lebih kuat. Walaupun ya di sini kita juga belum tahu apakah Nameless ini sudah bertarung dengan serius atau masih yang cuma main-main doang. Karena ternyata bahkan dia sudah menyiapkan mantra terlarang tingkat tinggi, yaitu dengan cara memanfaatkan gerombolan makhluk hitamnya yang sangat banyak. Jadi ini monster memang punya kecerdasan yang cukup tinggi. Karena setiap tindakan yang dia lakukan itu kayak udah direncanakan lebih dulu sebelumnya. Seperti contohnya saat dia menyergap Ido dan langsung mengalahkannya hanya dalam waktu yang cukup singkat. Dia melakukan itu dengan sangat pintar, karena nggak hanya menekan kekuatan dan hawa keberadaannya untuk bisa langsung menyerang Ido di saat Ido lengah, dan juga untuk bisa masuk ke dalam ruang kosong Ido tanpa harus terkena efek dari penghalang itu. Tapi juga sengaja langsung menumbangkan Ido dengan mantra apinya yang sangat kuat, yang mana itu bertujuan untuk sekali membakar tenggorokan Ido. Karena mungkin Nameless sudah menduga kalau Ido bakal langsung menggunakan semua mantra yang dia bisa untuk fokus memperkuat tubuhnya. Tapi kan dengan kondisi yang tenggorokannya sudah terbakar seperti itu, Ido pun jadi nggak bisa merapalkan mantra apapun dan sudah tidak bisa menggunakan semua sihirnya. Lalu tindakan Nameless yang memanfaatkan gerombolan makhluk hitamnya untuk menyiapkan mantra terlarang untuk membangkitkan para bos dungeon sebelumnya juga tentunya bukan hal yang sepele. Bahkan tentu itu butuh kemampuan dan pemahaman yang sangat tinggi pada mantra sihir. Nah, saat itu setelah mantra terlarangnya mulai aktif, para bos dungeon yang sedang dia bangkitkan pun mulai muncul dari tengah gerombolan makhluk hitamnya itu. Setidaknya ada 3 bos dungeon yang sudah terlihat saat itu, yaitu Mad Forest, Gilgamesh, dan juga Selat Magis Bambu. Walaupun ya sepertinya masih butuh waktu bagi para bos dungeon yang dia bangkitkan itu untuk bisa bangkit di kondisi yang dia inginkan. Jadi kayak baru tunas-tunasnya gitu cuy. Nah, sedangkan para makhluk hitam ini memang sengaja disiapkan sebagai tumbal untuk kebangkitan para bos dungeon itu, selain digunakan untuk membantu membacakan mantra. Ya simpelnya para makhluk hitam ini memang Nameless siapkan sebagai katalis untuk mantra kebangkitannya itu. Nah, saat itu terlihat para pasukan dari divisi ke-6 yang boleh mendekati wilayah itu langsung berniat untuk menyerang para makhluk hitam Nameless yang sangat banyak. Awalnya mereka sempat berpikir kalau ini bakal jadi pertempuran yang tidak terlalu sulit. Karena walaupun makhluk hitam itu jumlahnya sangat banyak, tapi mereka sama sekali nggak punya kekuatan tempur dan tidak bisa melawan. Jadi mereka pun dengan sangat semangat mulai membantai para makhluk hitam yang jumlahnya sangat banyak itu. Tapi tak lama kemudian di saat mereka berusaha memasuki gerombolan itu, tiba-tiba ada satu monster besar yang muncul di hadapan mereka, yaitu Mad Forest yang baru saja dibangkitkan. Nah, seperti yang kita tahu kalau efek dari kutukan Mad Forest itu kan punya jangkauan yang sangat luas dan juga sangat berbahaya. Karena bahkan hanya dengan melihat sosoknya aja udah bisa langsung terkena efek dari kutukannya itu. Jadi di sini para pasukan Shalom itu pun sudah langsung terkena efek kutukan dari Mad Forest. Apalagi sebelumnya mereka ini kan memang sudah tahu kalau Mad Forest itu sudah berhasil dikalahkan oleh Curse. Tapi kok kenapa ini dia masih hidup dan muncul lagi? Lalu kembali ke tempat Albert yang tidak jauh dari gerombolan itu, yang mana saat itu Albert pun masih berdiri di atas penghalang milik Nameless. Tentu Albert pun bisa merasakannya kalau ada sesuatu yang baru saja dibangkitkan. Tapi kan di sini Albert juga masih terusan menahan Nameless dan juga sambil melindungi Ido. Dan lagian yang membangkitkan mereka kan juga Nameless. Sedangkan di sisi lain, Ido yang dari sebelumnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain saat itu masih terusan berusaha untuk bisa memberitahu Albert dan para pasukan untuk segera menjauh dari wilayah itu. Karena ya bagi Ido, Nameless dan mantra kebangkitannya itu bakal sangat-sangat berbahaya kalau mantra kebangkitannya itu sudah benar-benar sempurna. Dan sepertinya Ido juga belum terlalu yakin dengan kekuatan Albert yang baru mengalami peningkatan yang sangat tinggi itu. Nah, di sini di saat Ido semakin marah karena nggak ada apapun yang bisa dia lakukan, tiba-tiba dia pun seperti mendengar perkataan Tartaros yang mengatakan, "Kau masih menjadi orang yang bodoh seperti dulu ya?"
Untuk apa kamu mempelajari kemampuan baru yaitu Holy Magic? Nah, seketika Ido pun langsung teringat kalau Holy Magic itu nggak membutuhkan mantra. Ya walaupun Ido memang belum terlalu menguasainya, tapi kan di sini udah nggak ada cara lain lagi selain mengandalkan kekuatan itu. Jadi di sini Ido pun mulai mengaktifkan skill Holy Magic-nya untuk fokus memulihkan tubuhnya, terutama menyembuhkan bagian mulut dan tenggorokannya lebih dulu supaya bisa kembali menggunakan banyak kemampuan sihirnya. Dari kejauhan Albert yang melihat itu pun jadi merasa sedikit lega, karena untung aja Ido masih mampu menggunakan sihir suci walaupun mungkin butuh waktu untuk bisa memulihkan tenggorokannya itu. Ternyata sebenarnya Albert pun selalu berpikir kalau Ido dan Lloyd itu benar-benar sangat mirip. Makanya Albert selalu menganggap Ido sebagai adiknya sendiri. Apalagi di sini wajah Ido itu bisa kelihatan dan tanpa menggunakan penutup mata. Nah, saat itu tak lama kemudian tiba-tiba Mad Forest dengan tubuh besarnya pun muncul di samping Albert dengan bentuk yang cukup mengerikan. Walaupun Albertnya masih kelihatan sangat tenang, karena bahkan hanya dengan satu kali tebasan aja kaki depan Mad Forest pun langsung terputus dan tubuh besarnya itu sempat terjatuh. Lalu Albert pun mengatakan terlalu lemah. Nah, di sini dijelaskan mengenai mantra kebangkitan yang Nameless gunakan yaitu Dark Rebirth. Jadi Nameless ini memang sengaja menggunakan pasukan undead atau makhluk hitamnya yang sangat banyak untuk mempercepat mantranya itu. Karena kan normalnya butuh waktu berhari-hari untuk bisa melakukan kebangkitan dengan mantra terlarang seperti itu. Tapi dengan puluhan ribu pasukan undeadnya, Nameless pun mampu menyelesaikan mantra itu dalam waktu yang sangat singkat dan bahkan gak hanya membangkitkan satu boss monster aja. Sedangkan yang digunakan sebagai tumbal ataupun katalisnya ya juga pasukan undeadnya itu. Nah, tapi sepertinya 3 bos yang dia bangkitkan itu masih belum sepenuhnya sempurna dan masih butuh waktu. Karena pasukan undeadnya aja masih tersisa sangat banyak dan nantinya sebagian banyak dari pasukan itu bakal ditumbalkan untuk menyempurnakan ketiga bos monster yang dia bangkitkan itu. Karena kan ketiga bos yang baru dia bangkitkan ini tentu butuh wadah baru yang kuat dan juga mana yang sangat banyak. Nah, di sini Mad Forest yang baru dibangkitkan itu pun sebenarnya masih belum sempurna. Makanya Albert pun mengatakan kalau itu terlalu lemah. Soalnya sebelumnya Kurt saja harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk bisa mengalahkan monster itu. Nah, tapi bukan berarti Mad Forest yang baru bangkit ini nggak terlalu kuat. Sebenarnya ya dia udah bisa dikatakan sangat kuat dan bahkan efek kutukannya aja sudah sangat mengerikan. Karena bahkan sekelas Ido aja di sini yang terkena efek kutukannya itu sampai terusan berpikir kalau mending lebih baik mati daripada merasakan kutukan yang sangat mengerikan seperti itu. Di sini Ido benar-benar berpikir seperti itu, karena udah saking gak kuatnya. Sedangkan kalau Albert yang gak terpengaruh kutukan itu ya karena Albert di kondisi ini memang terlalu kuat. Tapi untungnya saat itu begitu Albert melihat Ido yang sedang tersiksa karena efek kutukan itu langsung menghancurkan kepala Mad Forest dengan serangan apinya yang sangat dahsyat. Di sini serangan dari sihir api Albert beneran yang sekuat itu, karena bahkan kepala Mad Forest yang sangat besar itu seketika langsung dihancurkan. Tapi kata Albert itu masih belum seberapa jika dibandingkan dengan kekuatan api Ixion. Padahal ya mungkin udah setara atau bahkan lebih kuat. Nah, tapi ternyata walaupun kepalanya dihancurkan seperti itu, Mad Forest yang ini pun sama sekali nggak tumbang. Dan bahkan saat itu dia langsung mulai memulihkan tubuhnya kembali. Karena Mad Forest yang ini dibangkitkan sebagai undead. Jadi yang mau kepalanya hilang ataupun dihancurkan nggak akan membuatnya lenyap. Bahkan di sini Albert itu nggak merasakan adanya tujuan apapun dalam tindakan Mad Forest itu. Yang berarti dia itu cuma kayak wadah kosong atau boneka yang hanya dikendalikan oleh Nameless. Jadi ya satu-satunya cara untuk melenyapkan Mad Forest yang sudah dibangkitkan yaitu dengan cara mengalahkan Nameless-nya. Terlihat saat itu Nameless mulai menggerakkan kembali jarinya untuk memanggil satu bos monster lagi yang sudah dia bangkitkan yaitu Gilgamesh. Nah, di sini Albert pun mulai mengajukan pertanyaan pada Nameless. Apakah kau tahu tentang seorang pendekar pedang bernama Marquis? Kau mungkin pernah melihatnya sekitar sebulan yang lalu. Albert pun sambil menyebutkan ciri-ciri Marquis saat menanyakan hal ini. Nah, tapi sebelum Albert selesai bicara, tiba-tiba dari arah belakang Gilgamesh yang sudah mengaktifkan Silver Ward-nya saat itu langsung melancarkan serangannya. Tentu awalnya di dalam zona Silver Ward itu Albert kelihatan hanya membeku. Namun ternyata sebelum serangan Gilgamesh mendarat di tubuh Albert, tiba-tiba kepala Gilgamesh itu sudah terpotong. Dan tentu itu Albert yang melakukannya dengan refleks dan kecepatan yang sangat luar biasa. Lalu dengan tatapan dinginnya, Albert pun melanjutkan pertanyaannya. Tunggu sampai aku selesai bicara. Aku benci untuk mengatakan ini.
Tapi dia tidak termasuk dalam barisan pasukan undead di sana kan? Karena kan sepertinya Nameless ini menggunakan mayat manusia dan para pasukan Salem untuk menciptakan pasukan undeadnya itu. Albert pun lanjut mengatakan, ada apa? Kenapa kau hanya diam? Kalau kau bisa merapalkan mantra, kau pasti bisa bicara kan, sialan. Sedangkan di sisi lain dari tadi tentu Ido yang melihat kekuatan Albert nggak ada henti-hentinya untuk terkejut. Karena di kondisi itu kekuatan Albert memang benar-benar sangat mengerikan. Cuma kan di sisi lain Ido juga malah semakin khawatir dengan keselamatan Albert. Karena dari tadi tubuh Albert itu terusan mengeluarkan darah dan kelihatan sudah semakin mencapai batasnya. Apalagi aura hitam miliknya yang terusan meluap-meluap itu kelihatan sangat berbahaya bagi tubuh Albert sendiri. Jadi sepertinya memang ada harga mahal yang harus dibayar untuk mengaktifkan kekuatan yang sangat besar seperti itu. Makanya Ido pun terusan berusaha mati-matian untuk bisa kembali pulih, supaya Albert nggak terus-terusan menggunakan kekuatannya yang sangat berbahaya itu. Lalu di sini di akhir panel ditunjukkan ekspresi Nameless yang kelihatan malah semakin meremehkan setelah mendengar semua perkataan Albert tadi. Ya entah ini dia kelihatan sombong tertawa atau apa, karena mukanya aja seperti ini. Dan kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Soalnya seperti biasa udah yang chapter terbarunya, dan kita harus nunggu lagi chapter berikutnya rilis. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, nah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.